Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan Rabbul Alam, yang maha pemberi semua nikmat yang dapat kita rasakan, terutama nikmat hidup dengan penuh kesehatan dalam bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada suri tauladan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya jamaah Masjid RK Sudagaran yang dirahmati Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Kajian Ramadan 1441 Hijriah dengan tema Amalan Utama di bulan Ramadan. Sebelum saya sebutkan amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini, ada amalan penting yang harus kita lakukan, yakni salat wajib, puasa Ramadan dan zakat fitrah, serta salat sunnah rawatib, yakni salat sunnah qabliyah atau sebelum dan salat sunnah ba'diyah atau setelah salat fardu 5 waktu. Kalau boleh saya analogikan atau ibaratkan sebuah gambar di atas kertas, maka kita harus memiliki kertasnya terlebih dahulu, yakni salat 5 waktu, puasa Ramadan dan zakat fitrah. Barulah kita dapat menggambar, menghiasi dan mewarnai gambar tersebut. Menghias, mewarnai dan menggambar gambar tersebut dengan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Selanjutnya saya akan menyebutkan 8 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan itu sendiri. Yang kedua, salat tarawih. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Yang kelima, sedekah Ramadan. Yang keenam, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, i'tikaf di 10 malam hari terakhir Ramadan. Dan yang kedelapan, umrah di bulan Ramadan. Marilah kita lebih lanjut satu persatu dari 8 amalan utama yang saya sebutkan. Yang pertama yakni puasa Ramadan.
Sebagaimana puasa Ramadan ini didasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga keutamaan puasa Ramadan ini sesuai hadis yang berbunyi, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar memperoleh apa yang dimaksud hadis tersebut, kita berpuasa sesuai dengan sunnah, yakni menahan makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi di sini mesti kita jeli-jeli melihat bukan hanya kita menjaga hal yang membatalkan puasa, tetapi juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga kita tidak hanya mendapat lapar dan haus saja. Selanjutnya amalan yang kedua adalah sholat tarawih. Kalau siang hari kita puasa Ramadan, maka malam hari amalan yang utamanya adalah sholat tarawih. Sesuai hadis yang redaksinya hampir sama dengan hadis tentang puasa, yakni Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di sana cuma satu kata, yakni man shoma dan man qoma. Tetapi kedua hadis ini juga memiliki derajat kesahihan yang sama. Bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat kita bangun malam sebelum masak dan makan sahur, sempatkanlah sholat tahajud. Kalau saat tarawih sudah sholat witir, maka pada saat tahajud tidak perlu sholat witir lagi. Sesuai hadis, La witrani fi lailati. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya amalan utama yang ketiga, yakni tadarus Al-Quran. Selain amalan kebajikan dilipat gandakan dalam bulan Ramadan, membaca satu huruf dalam Al-Quran akan diberikan 10 kebaikan. Bahkan bagi yang terbata-bata dalam bacanya pun diberikan 2 pahala. Sebagaimana hadis yang berbunyi, orang yang ahli membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Dan orang-orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau bisa dalam hidup ini kita berinteraksi dalam Al-Quran, dalam arti kita hidup dalam naungan Al-Quran dengan cara 5T. T yang pertama adalah tilawah, yakni membacanya. T yang kedua, tadabur, memahaminya. T yang ketiga adalah tahfiz,
menghafalkannya. T yang keempat adalah tanfis, yakni mengamalkannya. Dan T yang kelima, yang terakhir, yakni ta'lim, mengajarkannya. Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, kalau bisa dihatamkan selama bulan Ramadan ini. Bagi saudara-saudaraku yang baru mulai membaca Al-Quran, monggo diteruskan sampai hatam. Bagi yang masih kesulitan, tidak mengapa terbata-bata sesuai hadis tadi. Terus, karena setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai pahala, bernilai ganjaran di sisi Allah. Dan jangan disia-siakan. Membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan berbeda nilai ganjarannya dengan kita membaca Al-Quran di luar Ramadan. Ini yang mesti kita ambil manfaatnya. Selanjutnya amalan yang keempat, yakni memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Ada 3 waktu yang mustajab untuk berdoa. Yakni yang pertama, saat berbuka. Seorang yang berbuka, saat ia berbuka memiliki doa yang tidak akan tertolak. Yang kedua, sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia. Dan yang ketiga, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Selanjutnya, amalan utama yang kelima, yakni sedekah. Salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah memberikan iftar. Apa itu iftar? Yakni memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa. Dalam satu hadis disebutkan, siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang sedang berpuasa, maka diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka, dan baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Selain sedekah berupa memberi makan untuk orang berbuka puasa tersebut, bentuk sedekah-sedekah lain yang biasa dan bisa kita lakukan di luar Ramadan juga baik untuk kita laksanakan. Namun nilai ganjarannya di bulan Ramadan berlipat, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amalan utama yang keenam, yakni menghidupkan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar dan memerintahkan para sahabatnya untuk menanti setiap Ramadan. Bukan cuma itu, Nabi Muhammad SAW juga senantiasa membangunkan keluarganya pada malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan harapan mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjilnya. Artinya, pada malam 10 terakhir tersebut, mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas amalan ibadah kita yang bisa dan biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amalan utama yang ketujuh yaitu iktikaf. Iktikaf dianjurkan setiap hari di bulan Ramadan. Tapi diutamakan malam 10 hari di bulan Ramadan. Dengan tujuan agar mendapat keagungan malam Lailatul Qadar. Amalan utama yang ke-8, yang terakhir dari yang saya sebutkan tadi, yakni umrah di bulan Ramadan. Umrah bisa dilakukan kapanpun. Namun, kalau dilakukan saat bulan Ramadan, maka nilai ganjarannya sangat besar sekali.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada seorang wanita Ansor yang bernama Ummu Sinan yang tidak sempat berhaji bersama beliau. Umroh yang dikerjakan saat Ramadan bahkan pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Meski demikian, tidak menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan sampai kita salah kira karena umroh nilai pahalanya sudah sama dengan nilai haji sehingga gugur kewajiban ibadah hajinya. Tidak demikian. Yang dimaksud itu adalah ganjarannya. Mungkin sebagai itu yang baru bisa saya sampaikan saat ini. Sebagai penutup, marilah kita jaga amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Menjaga keistiqomahan kita mulai dari awal Ramadan ini sampai ke akhirnya. Semoga kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Dari 8 amalan utama yang sebutkan tadi, mungkin 2 amalan terakhir, yakni i'tikaf dan umroh di bulan Ramadan pada tahun ini, dikarenakan sedang ada pandemi COVID-19, bukan hanya bagi negara kita Indonesia, tapi juga bagi seluruh dunia, termasuk di Mekah Al-Makut, Mukarramah. Jadi umroh kemungkinan besar di bulan Ramadan ini pun tidak dapat dilaksanakan. Namun yakinlah saudara-saudaraku kaum muslim muslimat, nilai pahala yang dijanjikan Allah sangatlah besar di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita optimalkan masa waktu kita, waktu hidup kita saat ini di bulan Ramadan. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun atas semua kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.